Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Caraku ID. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seseorang ingin menjadi seorang YouTuber dan menghasilkan uang dari konten-konten YouTube itu. Di sini kita akan bahas tuntas mengenai membuat channel YouTube, memonetisasi YouTube, dan membuat Google AdSense. Untuk apa? Untuk menerima pembayaran atau kita membuat iklan dari Google AdSense itu ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana, apa sih yang harus dilakukan. Jadi kita bahas di sini apa saja yang harus kita lakukan, step by stepnya, apa saja yang perlu pertama kita lakukan agar menjadi seorang YouTuber atau membuat channel YouTube. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat channel YouTube. Jadi kita harus mempunyai plan atau tujuan dalam membangun sebuah channel YouTube. Kita itu sekiranya sudah mempunyai channel YouTube, kita itu mau apa sih? Mau diisi apa? Tentang apa, tujuannya apa gitu loh kan. Jadi nggak sembarang bikin. Untuk jadi seorang YouTuber atau bisa menghasilkan uang dari YouTube itu nggak asal bikin membuat channel YouTube gitu loh ya kan. Jadi di sini saya akan bahas yang pertama, itu tentukan kesuksesan yang ingin kita raih di YouTube. Apa sih kesuksesan yang ingin kita raih itu? Kesuksesan itu bukan kesuksesan yang berarti kita udah dapat penghasilan dari YouTube, bukan. Kesuksesan yang pertama ini di sini adalah kita menentukan tujuan di channel YouTube kita. Jadi misalkan kita selama kurun waktu 6 atau 1 tahun ke depan, 6 bulan atau 1 tahun ke depan gitu ya, menginginkan sebuah capaian jumlah 1000 subscriber dalam 6 bulan maksud saya, atau 1 tahun ke depan. Di situ kalau misalkan kita berhasil gitu loh mendapatkan itu, jadi itu disebut sebuah kesuksesan. Yang kedua yaitu jam tayang. Misalkan kita dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan kita menginginkan 4000 atau 5000, 6000 jam tayang atau lebih gitu, dan kita berhasil mendapatkan itu, nah itu juga disebut kesuksesan gitu loh. Jadi di sini membuat channel YouTube itu nggak boleh asal bikin ya. Jadi kita itu harus mempunyai plan-plan tertentu agar berhasil menjadi seorang YouTuber atau berpenghasilan dari YouTube gitu loh. Yang kedua tentang YouTube yaitu pasang target yang terukur. Di sini setelah kita memiliki tujuan, jadi jangan lupa tentukan goal yang terukur. Kenapa hal ini penting? Karena alasan utamanya yaitu memastikan tingkat kesuksesan kita dalam membangun atau membuat sebuah channel YouTube gitu loh. Jadi di sini kalau kita udah punya tujuan, jadi kita harus pasang target juga. Jadi kita nggak bisa gitu loh bikin asal gitu. Jadi pasang target itu maksudnya ketika kita berhasil mencapai sebuah tujuan seperti tadi, mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, jadi kita menargetkan setelah itu kemana lagi gitu loh. Jadi kita harus mempunyai plan ke depannya lagi gitu. Yang ketiga yaitu pilih niche yang paling sesuai atau diminati pada saat ini, atau yang sedang booming lah atau viral lah gitu. Jadi di sini niche sudah saya bahas beberapa pekan yang lalu di konten saya yang sebelumnya. Bisa kalian tonton juga, cari aja di channel saya. Di sini niche itu menjadi sebuah patokan gitu ya. Bisa disebut patokan juga atau sebuah target terukur gitu ya. Soalnya di sini niche atau tema sebuah konten itu sangatlah dibutuhkan. Jadi nggak asal upload. Kita harus punya niche.
niche itu apa sih? Semacam tema lah, tema channel YouTube gitu loh. Jadi kita temanya tentang apa, kuliner, lifestyle, atau yang lainnya gitu loh ya, teknologi, olahraga gitu ya. Yang keempat yaitu tentukan tipe konten channel kita. Tipe konten channel kita ya. Jadi maksudnya itu kita menentukan tipe channel kita itu tipenya apa. Apakah edukasi kah, entertain kah gitu kan. Jadi nggak acak-acakan, campur-campuran gitu ya. Kalau semisalnya kita tipe channelnya itu edukasi, ya kita membuat konten-konten yang memang berhubungannya tentang pelajaran atau edukasi kepada masyarakat atau pengunjung YouTube gitu loh. Jadi di sini sebuah tipe konten itu sangat dibutuhkan, atau mungkin bukan sekadar dibutuhkan ya, memang harus sebenarnya. Jadi buat apa? Buat seorang pengunjung YouTube itu tahu channel kita ini, oh channel ini nih tentang edukasi, kebetulan saya lagi butuh edukasi. Nah dari situ kita bisa dapat subscriber juga ya. Terus yang kelima yaitu temukan ciri khas sebagai YouTuber gitu ya. Ciri khas sebagai YouTuber itu apa sih? Maksudnya ciri khas kita loh. Kita harus menjadi diri sendiri lah misalnya gitu ya. Jangan ragu menggunakan logat gitu. Logat kita logat apa, gunakan saja. Jadi jangan mengikuti yang ada-ada. Ya kita tunjukkan aja dari kita sendiri gitu ya. Jadi kayak semacam menciptakan tagline yang menarik juga, seperti yang sering-sering diucapkan lah oleh banyak-banyak YouTuber di luar sana gitu. Jadi itu yang dinamakan tagline. Terus personal style juga. Personal style itu ya kayak model berpakaian atau gaya hidup gitu ya. Di situ kita bisa tunjukkan untuk menunjukkan diri kita sendiri gitu ya. Terus settingan tempat juga kita atur agar apa ya, mencerminkan diri kita sendiri, atau tahulah yang menonton itu dari tempat kayaknya kan mana tempatnya, oh ini channel ini gitu kan ya. Terus yang keenam itu rancang konten yang menarik. Ya, materi konten yang menarik itu adalah salah satu alasan mengapa sebuah video YouTube mampu menjaring banyak penonton gitu loh. Mampu menarik banyak penonton, mampu mengaup banyak penonton di sebuah konten gitu. Jadi konten apa yang bisa menarik banyak penonton ya? Konten yang menarik gitu ya. Untuk dapat konten yang menarik itu kita bisa cek beberapa kompetitor kita ya. Kompetitor kita itu maksudnya kompetitor itu sebuah channel atau channel orang lain yang memang memiliki tipe atau tema yang hampir sama dengan kita gitu. Jadi kita cek di situ apa sih yang menurut kamu menarik, atau mungkin dilihat dari jumlah penontonnya yang banyak, mungkin itulah konten yang menarik gitu ya. Terus riset topik dan kata kunci juga. Kata kunci itu sangat penting ya, karena apa ya, kata kunci itu sebagai search atau pencarian pertama gitu loh dalam sebuah pencarian konten. Terus tentukan ide konten, pilih konten yang sesuai agar video menarik dengan menentukan jenis video yang tepat gitu ya. Untuk ide konten itu dari riset atau kata kunci itu bisa dipahami ya, bisa dimengerti lah. Kayak seperti how to itu kita udah tahu dari situ bahwa ini sebuah tutorial gitu. Itu menyangkutnya pada riset kata kunci itu tadi. Terus inspire gitu, berarti inspire itu menceritakan kisah inspiratif atau yang memotivasi dan memberikan wawasan baru gitu loh.
Terus listicle berisi kompilasi video yang fakta atau kisah unik contohnya gitu kan. Terus vlog juga vlog menjadi riset kata kunci juga. Vlog itu menampilkan dokumentasi perjalanan atau kegiatan seseorang gitu kan ya. Terus gaming bisa, ide kontennya tentang gaming. Terus story itu ya menyampaikan sebuah cerita tertentu gitu. Jadi bisa bergenre komedi, misteri atau banyak lagi gitu kan lah. Terus challenge gitu, challenge itu berisi tentang apa ya, sebuah tantangan lah menurut kita. Tentang kita apa ya, jadi seorang membuat konten itu yang berisinya tentang tantangan atau challenge gitu. Challenge-nya apa, makan cabai terpedas gitu kan. Terus cover ya, cover lagu juga itu ada salah satu ide konten yang memang udah banyak dan booming gitu ya saat ini ya. Bahkan tahun 2020 itu 2020-2019 itu sangatlah banyak seorang konten kreator atau YouTuber yang memang membuat channelnya khusus untuk cover lagu gitu ya. Jadi sebuah konten yang menarik itu memang sudah kita ketahui lah konten-konten apa saja sih yang menarik saat ini atau kedepannya gitu kan. Terus review barang atau unboxing barang gitu kan, itu salah satu ide-ide konten juga sih. Lanjut, tips yang ketujuh yaitu siapkan peralatan yang diperlukan. Jadi peralatan apa saja sih untuk membangun sebuah channel YouTube yang memang sekiranya bisa membantu channel YouTube itu meningkat atau memiliki banyak subscriber dan memiliki banyak jam tayang gitu kan. Ya di sini kita ingin punya banyak subscriber, punya jam tayang, tapi kita harus memanjakan penonton kita atau pengunjung YouTube atau pengunjung channel kita gitu kan. Nggak mungkin kita asal buat tapi kita berkeinginan punya banyak subscriber atau jam tayang atau banyak pengunjung di channel kita, namun kita bikin video asal-asalan atau bikin konten asal-asalan gitu. Lucu itu ya. Jadi ya seenggaknya kita persiapkanlah barang-barang atau alat-alat yang seperti mikrofon eksternal, lighting, kamera gitu kan, aplikasi video editing gitu. Jadi nggak asal gitu ya, nggak asal buat video. Berkeinginannya tinggi, mempunyai ribuan atau bahkan jutaan subscriber, tapi membuat video asal-asalan atau membuat konten asal-asalan itu mungkin ya memang sih banyak yang bikin konten seadanya ya. Tapi usahakan sepertinya kita mampu membuat lebih baik sebuah konten itu ya bagus ya. Terus lanjut yang ke-8 yaitu fokus saat pembuatan video. Fokus saat pembuatan video. Setelah peralatan produksi atau membuat konten itu sudah ready atau siap ya, sudah siap digunakan atau sudah adalah untuk siap digunakan. Jadi kita fokus membuat video gitu. Saat pembuatan video kita harus fokus. Jadi maksudnya itu bagaimana sih tips untuk fokus pada proses pengambilan gambar atau video. Jadi sesuaikan saja, yang pertama itu sesuaikan saja ya kebutuhan gambar dengan skrip. Ambil gambar sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat pada skrip ya. Terus tempatkan kamera sesuai angle. Jadi nggak bisa asal kayak kamera saya nih saat ini berada di pojokan gitu. Jadi ngambil angle yang enak dilihat gitu, yang pas, nggak asal, biar enak dilihat dan penontonnya juga nyaman buat ngelihat gitu ya. Terus gunakan tripod untuk hasil gambar yang stabil. Tripod, monopod sama aja sih sebenarnya. Yang penting enggak asal taruh kamera gitu. Takutnya ada goncangan-goncangan apa. Kalau misalkan tripod kan bisa disimpan dan bisa standby
ya aman lah untuk pengambilan video atau gambar gitu kan. Jadi usahakan peralatan-peralatan itu ada ya. Terus mikrofon juga. Jadi bagaimana biar fokus pada saat pengambilan gambar atau video. Jadi pastikan dulu semuanya itu sudah siap atau ready digunakan. Mikrofon harus on, kamera harus on, sudah rekam atau gitu ya. Terus atur teleprompter gitu kan, sesuaikan cahayanya kira-kira udah disetting, dilihat dulu dari layar atau monitor kamera gitu ya, cahayanya lightingnya pas enggak gitu kan. Jadi biar kita tuh fokus, jadi nggak mikirin ini cahayanya pas enggak ya gitu. Jadi kita fokus pada saat pembuatan video atau pengambilan gambar gitu kan. Lanjut ke tips yang ke-9, yaitu hiasi channel YouTube kita ya. Selain memastikan kualitas video itu bagus, enak dilihat, nyaman dilihat, jadi kita juga harus melakukan personalisasi channel YouTube kita, yaitu yang tidak kalah pentingnya yaitu apa ya, membuat channel YouTube kita itu unik dan terlihat profesional gitu loh, nggak asal gitu. Jadi bisa menarik pengunjung juga, enak dilihat, nyaman dilihat, jadi betah lah pengunjung YouTube atau warga YouTube, sobat-sobat YouTube kita ini jadi betah, nggak asal. Terus maksudnya untuk hiasi channel, maksud dari hiasi channel YouTube ini maksudnya itu kayak semacam kita pasang foto profile kita pasang di YouTube atau di konten kita ya, pasanglah seenggaknya kasih gambar gitu, muncul gambar di konten kita, foto profil kita, terus gunakan banner yang sesuai gitu kan. Pada saat konten kita diputar orang atau warga YouTube atau sobat-sobat YouTube semua, yang muncul banner kita, terus isi bagian deskripsi dengan apa ya, informatif lah bahasanya, informatif ya, dan memang bisa menarik para pengunjung YouTube itu gitu kan. Terus buat isi playlist sesuai dengan isi konten. Jadi kita membuat kayak saya nih, di playlist video saya nih, konten kreator. Jadi konten kreator itu ya berhubungannya dengan ide-ide konten yang berhubungan dengan konten kreator gitu. Nggak asal bikin list, nggak asal masukin list, masukin konten maksudnya ya. Jadi kalau kita seperti punya saya nih, ada video yang memang isinya tips tentang konten kreator, jadi playlistnya konten kreator saya bikin gitu kan. Dan video ini juga saya masukkan ke konten kreator di playlist konten kreator gitu. Jadi nggak asal ini ya. Terus lanjut tips yang ke-10, yaitu bangun interaksi dengan audiens. Audiens ini maksudnya apa? Subscriber kita. Jadi atau kita tuh membangun sosial atau kecakapan kita, keramahan kita dengan viewers atau subscriber kita. Jadi viewers dan subscriber itu enggak dari sekedar angka gitu kan. Itu sangat penting tentang kita. Kita tuh harus mempunyai rasa ingin dikritik gitu. Nah dari situ kita bersosial dengan audiens kita. Audiens itu apa? Ya viewers kita, yang subscriber kita itu adalah audiens kita gitu kan. Lanjut ke tip yang ke-11, yaitu menjaga konsisten gitu kan ya. Jadi menjaga konsistensi itu sangatlah penting. Selain kita menjaga konsistensi itu, ya kita salah satunya ya menjaga konsistensi itu membuat jadwal mengupload sebuah konten. Itu adalah salah satu konsistensi kita terhadap channel kita atau mengembangkan channel YouTube kita gitu. Jadi kita kalau misalnya ingin mempunyai channel YouTube yang memang mudah dicari gitu kan, kita itu harus konsisten dalam mengupload konten atau video gitu ya. Lanjut ke tips 12, yaitu
melibatkan audiens dalam sebuah konten. Di sini audiens sangat berperan dalam perkembangan channel YouTube kita. Kenapa ya? Karena mereka yang kita bisa termonetisasi atau apalah gitu loh, banyak dikenal gitu kan, karena sebuah audiens itu gitu loh. Kita gak mungkin dikenal banyak orang karena dengan sendirinya gitu loh, gak mungkin. Jadi kalau bisa libatkan audiens dalam pembuatan konten. Jadi maksudnya itu kita itu membuat sebuah konten yang berkolaborasi dengan audiens kita ya, kayak semisal bikin video konten yang memang bisa berinteraksi langsung dengan audiens kita. Itu adalah salah satu kolaborasi konten dengan audiens gitu kan ya. Terus menanggapi respon audiens juga itu salah satu sebuah sosial yang baik dengan dengan audiens kita gitu ya. Lanjut ke tips yang ke-13, yaitu promosikan video YouTube kita di media sosial. Nah ini sering. Jadi ya udah umum gitu loh, hal-hal seperti ini tuh udah umum. Kenapa disebut umum ya? Karena saya sendiri pun mengalami itu. Bahkan teman-teman saya yang memang lagi mengembangkan channel YouTube-nya sering share kontennya ke saya gitu kan, untuk ditonton gitu, di like. Jadi ya jangan malu-malu lah. Kita punya pikiran malu amat ya, ih muka gua ada di kamera malu amat ya. Ya enggak, jangan seperti itu. Jadi kita tuh kalau memang benar-benar ingin mengembangkan sebuah channel YouTube ya, kita harus ada yang dikorbankan gitu kan. Rasa malu kita korbankan saja, hilangkan saja gitu. Jadi ya kalau memang Anda benar-benar atau kita benar-benar, jadi ikuti saja prosedur-prosedur yang memang bisa menguntungkan ke channel YouTube kita untuk berkembang gitu ya. Lanjut ke tips yang selanjutnya, yaitu perkuat dengan upaya SEO gitu ya. Mengapa sih SEO itu selalu disebut-sebut dalam sebuah perkembangan gitu? Ya SEO bisa mengembangkan sebuah website atau blog gitu ya. Tapi bukan hanya website atau blog saja, bahkan channel YouTube pun bisa dan itu. Karena YouTube juga membutuhkan SEO untuk dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Karena dengan SEO atau CEO itu konten kita lebih mudah dicari gitu. CEO ya, CEO. Jadi saya bilang SEO aja, SEO CEO ya. Terus lanjut ke tips yang selanjutnya, yaitu riset keyword. Riset keyword itu kata kunci, bisa disebut kata kunci ya, atau kata kunci yang memang lagi dicari atau disukai pengunjung YouTube gitu. Bukan hanya di YouTube atau di search lainnya gitu, kayak model di Google atau di yang lainnya. Jadi ya riset keyword juga sangat penting agar kita mengetahui apa yang penonton atau sobat YouTube dicari gitu. Jadi kita membuat sebuah konten menggunakan riset keyword itu kemungkinan besar ya konten kita itu banyak yang menonton. Kenapa? Karena mudah ditemukan gitu loh. Lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu optimasi metadata. Nah, ini penting sekali. Kalau kalian ingin konten kalian mudah dicari dan mudah direkam oleh YouTube, kita harus mengoptimasi metadata. Ya seperti metadata itu apa sih? Tag ya, tag, deskripsi, judul, itu menyangkut semua itu. Terus ini juga kata kunci juga ya. Jadi harus
menyesuaikan metadata itu harus menyesuaikan tentang konten kita. Lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu lakukan analisis. Lakukan analisis itu ya kita menganalisa konten-konten yang sudah kita buat dan sudah kita upload. Jadi berapa sih penontonnya di konten ini, berapa sih viewers di konten ini. Jadi kita bisa menganalisa konten mana yang baik dan yang harus dievaluasi lagi. Jadi kita harus memiliki penganalisaan yang memang secara detailnya bisa kita pahami gitu loh. Kenapa bisa itu terjadi gitu loh? Kenapa konten saya bisa tidak atau sedikit pengunjung atau penontonnya? Kita harus menganalisa itu, dan analisa itu bisa kita gunakan di mana? Di YouTube Studio. YouTube Studio ada namanya menu analistik ya, analistik. Di situ kita bisa lihat atau bisa kita perhitungkan di analisa ya konten-konten kita itu. Jadi ya harus menganalisa konten itu harus penting. Oke, itu seputar tentang YouTube ya. Tadi saya akan membahas YouTube, monetisasi, dan Google AdSense. YouTube sudah kelar nih ya. YouTube sudah kelar. Sekarang bagian monetisasi. Di sini saya tidak panjang lebar karena video takut kebanyakan atau kepanjangan ya. Jadi kalian ntar jadi boring gitu nonton konten saya. Di sini saya singkat saja. Nanti bisa mungkin saya akan membuat konten lagi tentang monetisasi Google AdSense. Jadi di sini hanya menjelaskan sedikit tentang monetisasi dan Google AdSense. Jadi monetisasi itu apa sih? Monetisasi itu pengajuan menjadi YPP atau program partner YouTube gitu ya, ke YouTube itu sendiri. Jadi ya kita ingin menghasilkan uang itu dari YouTube atau menjadi YouTuber, kita harus disetujui dulu menjadi program partner YouTube. Apa saja sih syarat menjadi program partner YouTube itu atau bisa termonetisasi itu? Ya syaratnya itu yang pertama itu jumlah subscriber minimal 1000 subscriber gitu ya. Jadi jangan kurang dari 1000 agar bisa dimonetisasi atau syarat monetisasi. Terus yang kedua itu adalah 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Jadi selama 12 bulan terakhir itu kalian harus mencapai sebanyak 4000 jam tayang. Jadi kalau sepertinya kalian belum mencapai itu selama 12 bulan, jam tayang kalian memang tidak akan hilang atau nol lagi, tapi ya sedikit berkurang ya. Terus bisa nggak misalnya selama 12 bulan itu kita belum mendapatkan jam tayang, bisa nggak dimonetisasi? Bisa, sampai itu 4000 jam tayang terlaksana atau kita dapatkan. Yang ketiga itu verifikasi 2 langkah, yaitu untuk akun YouTube atau Google-nya itu harus menggunakan verifikasi 2 langkah. Itu harus ya, karena syarat wajib itu ada 4 ya. Pertama itu 1000 subscriber, kedua 4000 jam tayang, ketiga verifikasi 2 langkah, dan yang keempat itu adalah tidak melanggar pedoman Google atau YouTube gitu ya. Di situ juga banyak pedoman YouTube tentang kebijakan YouTube. Terus kita harus mematuhi kebijakan YouTube ya, terus kita harus tidak memiliki tidak memiliki teguran atau hak klaim hak cipta. Itu sangat beresiko untuk monetisasi YouTube, itu sangat beresiko atau mempunyai kecenderungan tinggi itu ditolak ya. Jadi kita tidak boleh memiliki hak klaim hak cipta
kita atau teguran gitu ya, harus mematuhi pedoman YouTube atau mematuhi kebijakan YouTube atau Google gitu ya. Ya intinya yang penting itu yang 1000 subscriber, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, tidak memiliki teguran pedoman ya, teguran dari YouTube gitu ya. Di situ kita monetisasi, setelah monetisasi kita harus mengikuti juga gitu ya. Jadi mungkin itu saja tentang monetisasi. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu Google AdSense. Apa sih Google AdSense itu? Google AdSense itu yang penyedia atau yang menerima pembayaran kita dari YouTube gitu loh. Dari YouTube itu kita itu dapat penghasilan dari YouTube karena dari sebuah iklan atau Google AdS ya. Jadi kita harus memiliki akun Google AdSense itu, Google AdSense khusus untuk YouTube. Gimana sih daftarnya? Mungkin saya tidak bisa menjelaskan di video atau konten ini karena terlalu panjang gitu ya kan durasinya. Jadi mungkin bisa kalian cari di YouTube atau di Google atau search di mana lah gitu. Yang penting kita mendapatkan referensi untuk mendaftar mendaftar Google AdSense untuk YouTube ya. Sudah banyak ya di YouTube gitu ya. Di Google juga udah banyak step by step caranya itu bagaimana. Ya kita ikuti saja dengan benar. Jadi untuk mendapatkan uang itu kita harus punya Google AdSense, itu harus ya. Karena kalau tidak punya Google AdSense itu bingung mau bayar kemana gitu kan. Mungkin dari saya itu saja. Jika ada yang salah, mungkin ada yang harus dikoreksi, boleh ditulis di kolom komentar. Buat yang lebih paham atau yang lebih mengerti, atau mungkin dari sayanya ada yang salah, boleh dikoreksi, ditulis di kolom komentar. Jadi kita di sini saling sharing, saling membagi info dan saling bertukar ilmu pengetahuan atau pikiran gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah berkunjung di konten saya yang ini. Jangan lupa kunjungi channel YouTube saya juga, yaitu Caraku ID ya. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini, like, dan jika ada yang memang harus disampaikan, komen di bawah. Dan jika ingin teman atau keluarga kalian tahu konten ini, silahkan share ke itu. Yang jelas jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa di konten saya yang selanjutnya.